Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis tentang Pendidikan Anak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurlaila Tusania, sebagai moderator. Yang kedua yaitu Aini Khosyiah sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga yaitu Ariza Zuliana sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri, Nurlaila Tusania. Pengertian pendidikan anak. Pengertian pendidikan anak erat hubungannya dengan pendidikan Islam, karena anak adalah sebagai objek dari suatu proses pendidikan. Dalam hadis Nabi menjelaskan tentang pendidikan anak yang harus diberikan oleh orang tuanya sebagai bekal untuk masa depannya. Dapat dipahami dari uraian tersebut bahwa pendidikan anak adalah suatu bimbingan atau suatu proses yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa, misalnya orang tua, kakak, dan guru, demi terbentuknya suatu kedewasaan, baik secara emosi, mental, dan cara berpikir, maupun kedewasaan fisik bagi generasi penerus. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aini Khosyiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam adalah konsep pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam bertujuan menciptakan manusia yang bahagia di kehidupan dunia dan di masa mendatang. Dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan arti pendidikan. Antara lain yaitu tarbiyah, taklim, ta'dib, tadris, irsyad, tadzkir, dan indar. Dari beberapa istilah tersebut pada prinsipnya sama, yaitu digunakan untuk menjelaskan suatu proses dalam menumbuh kembangkan seluruh potensi yang baik dalam diri manusia ke arah kematangannya, baik secara fisik, akal, maupun kejiwaan. Namun istilah tarbiyah lebih luas digunakan di negara-negara Arab. Dalam konteks pendidikan anak, sejak beberapa dekade yang lalu, para ahli telah berusaha untuk mendapatkan metode yang sempurna dalam membimbing anak melewati masa kanak-kanaknya. Banyak riset dan penelitian yang telah dilakukan yang menghasilkan beberapa hal penting yang sedikit banyak bermanfaat dalam program pendidikan anak. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa telah berhasil merumuskan anak. Terlebih lagi, masalah yang dihadapi para pendidik hari demi hari semakin banyak dan rumit. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan seorang anak mutlak membutuhkan perawatan, bimbingan, dan pengembangan potensi kepada tujuan yang benar. Oleh karena itu, ia harus dikembangkan dalam kerangka positif melalui upaya pendidikan. Konsep pendidikan anak di sini tentunya tidak sekedar konsep pendidikan yang asal-asalan, melainkan konsep pendidikan anak yang mampu menyelesaikan problematika yang akan dihadapi di masyarakat kelak. Konsep pendidikan tersebut hendaknya menyentuh aspek yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan perkembangan individu anak agar mereka dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam. Disinilah pentingnya anak diajarkan pendidikan yang sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Dengan demikian, hal yang
hal yang sama ruang lingkup pendidikan anak dalam Islam menurut Hasbi Asidki meliputi yang pertama yaitu ada tarbiyah jasmaniyah, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya supaya dapat menyelesaikan kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya. Yang kedua ada tarbiyah akliyah, yaitu pendidikan dalam pelajaran yang dapat mencerdaskan akal dan menajamkan otak seperti ilmu berhitung. Yang ketiga ada tarbiyah adabiyah, segala rupa praktek maupun teori yang dapat meningkatkan budi dan perangai. Artinya pendidikan budi pekerti atau akhlak dalam ajaran Islam merupakan salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan agar umumnya memiliki akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi. Terima kasih Mbak Aini Khosia atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ariza Zuliana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator. Saya akan menjelaskan tentang masa pranatal, balita, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yang pertama, masa pranatal. Dari beberapa pendapat, memilih anak harus dimulai sejak memilih jodoh. Seorang lelaki harus sangat teliti dalam memilih calon istri, karena dominasi seorang ibu terhadap perkembangan anak jauh lebih besar dibanding sang ayah. Dari jenis DNA yang masuk, seorang ayah hanya menyumbangkan satu jenis DNA, sedangkan seorang ibu dua jenis DNA. Seorang ayah sifatnya hanya memberikan sedikit sifat kepada anaknya, sedangkan ibu 9 bulan mengandung, menyusui, bahkan saat mengandung pun tentu semua komponen dalam tubuh, darah, serta karakter akan masuk mempengaruhi anak. Yang kedua ini ada masa balita dan kanak-kanak. Anak memiliki dua dimensi penting yang harus kita perhatikan, yaitu dimensi fisik, meliputi pertumbuhan tubuh dan kesehatannya. Sedangkan dimensi rohani atau psikis spiritual meliputi pendidikan akal dan pendidikan akhlaknya. Yang terpenting di sini patut kita perhatikan saat anak kita lahir, ucapkanlah paling tidak hamdalah sebagai sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini ada mengazankan ketika sang bayi lahir. Mengazankan ketika sang bayi lahir ini merupakan sunnah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis ini, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali seperti azan sholat tatkala beliau dilahirkan oleh Fatimah. Diriwayatkan oleh Abi Rafi' bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinga Al Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu an. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dengan sanad sahih. Yang kedua ada pendidikan seksual. Pendidikan seksual pada anak tidak selalu identik dengan masalah reproduksi sebagaimana yang diterjemahkan oleh sebagian orang. Pendidikan seksual dapat diberikan sejak usia dini, yaitu sejak masa bayi. Sangat sedikit orang tua yang menyadari bahwa mereka telah mulai melakukan penggolongan seks terhadap bayi mereka, seperti menentukan warna pink untuk bayi laki-laki, menentukan warna pink untuk selimut untuk bayi perempuan dan wanita dan warna biru untuk bayi laki-laki. Pada awal masa kanak-kanak, anak mulai tertarik dengan masalah di sekitarnya. Tidak jarang muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak mengundang kebingungan orang tua seperti Umi, dari mana adik muncul? Seharusnya di sini itu orang tua memberikan pendidikan, menjelaskan kepada anaknya. Selanjutnya, memberi nama dan mengajari adab yang baik. Seperti hadis di sini. Dari Abu Abbas, mereka berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sudah mempelajari hak orang tua kepada anaknya. Beliau berkata, memberi nama yang baik dan perbaikilah adabnya."
Dalam hal mengajari adab yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara kewajiban bapak kepada anaknya ialah memperbagus budi pekertinya dan membaguskan namanya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang selanjutnya, menanamkan kecintaan kepada Nabi dan membaca Al-Quran. Seperti hadis di bawah ini, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah anak-anakmu mencintai nabimu dan mencintai keluargamu dan membaca Al-Quran. Dengan menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Quran sejak dini, maka kecintaan itu akan bersemi pada masa dewasanya kelak. Selanjutnya, mengajari sholat atau ibadah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, suruhlah anak-anakmu menjalankan sholat di saat umur 7 tahun. Beri mereka pukulan bila meninggalkan sholat di saat umur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, memasuki masa remaja. Memasuki usia pubertas atau balik memang bukan sesuatu yang mudah bagi anak. Mereka akan merasa bingung, gelisah, takut, dan cemas dengan berbagai perubahan yang mereka alami. Perubahan yang paling menggelisahkan bagi anak adalah perubahan fisik. Terdapat 2 tanda ketika anak telah memasuki masa balik. Yang pertama ada ihtilam. Yang kedua ada tumbuhnya rambut kemaluan. Selanjutnya di sini ada usia-usia sebelum masa ihtilam. Perintah hanya merupakan pengenalan serta pembiasaan bagi anak agar mereka mencintai syariat ini. Yang pertama, mengembangkan bakat dan minat, mengajari etika pergaulan dengan lawan jenis. Dalam melalui pengajaran ini, diharapkan anak dapat mengetahui kewajaran dalam bergaul terhadap lawan jenis, sehingga tidak terjadi hal-hal yang berada di luar pagar kewajaran dan dapat mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan. Selanjutnya, pendidikan masa anak dewasa. Menikah merupakan kewajiban untuk seseorang dalam hal menyempurnakan agama dan merupakan sunnah Rasul. Sebelum pernikahan tentunya seseorang harus memilih calon pendamping hidup. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa untuk memilih seorang calon suami ataupun calon istri ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Hadisnya seperti ini ya teman-teman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah perempuan karena 4 perkara, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah agamanya karena kamu akan selamat. Jika kamu memilih agama, kamu akan selamat. Dari hadis itu dijelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencari pasangan hidup. Seseorang harus memperhatikan perkara pertama, yaitu harta, karena nanti saat seorang anak perempuan dilepas dan dinikahkan dengan seorang laki-laki, maka laki-laki itu harus mampu menafkahi perempuan yang telah menjadi istrinya. Sama seperti yang dilakukan ayah si perempuan sebelum mereka menikah. Selain itu, faktor keturunan juga harus diperhatikan untuk mencari keturunan yang baik dan tidak terjadi perkawinan sedarah. Baru kemudian agama yang sama tidak boleh dikesampingkan. Melalui faktor harta tadi diharapkan dapat menggunakan hartanya demi kebaikan dan memperjuangkan agama. Dengan demikian sangat penting sekali memperhatikan pendidikan seorang anak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Riza Zuliana atas materinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.